Kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang telah mengubahkan hidup kami, yang memberikan arti sebuah kehidupan yang baru bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkata bahwa kami mau memberikan penghormatan kami kepadamu, memberikan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami yang tidak layak, Engkau melayakkan kami. Bahkan Engkau Allah yang telah menebus kami. Melalui kematian-Mu, kami menjadi berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lagi Tuhan untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar yang akan kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang hamba sampaikan, kami semua di tempat ini Tuhan boleh mengerti. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan ini Tuhan penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tapi hamba butuh kuasa Allah, urapan Allah tercurah atas hamba, sehingga setiap perkataan demi perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba bukan kehendak-Ku, melainkan kehendak Tuhan saja. Dan kami siap Tuhan untuk dibentuk melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom bagi kita semua. Apa kabarnya? Baik, mari kita membuka kitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 21. Saya akan membacakannya bagi kita semua, ayat 1 sampai dengan 13 saja. Nanti teman-teman boleh baca di rumah. Efesus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu jangan kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua nampak adalah terang. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita bicara tentang bagaimana sikap etis anak-anak Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar bicara tentang saya percaya pada Tuhan ataupun saya beriman kepada Yesus. Kekristenan juga bukan hanya sekedar bicara tentang mukjizat saja. Bukan juga bicara tentang penyembuhan saja, tetapi kekristenan itu bicara bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menjalani hidup ini.
menjadi terang. Dan kita ini adalah anak-anak terang. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Berarti kita adalah terang di dalam Yesus Kristus. Yang berarti kita mempunyai tugas tanggung jawab untuk menerangi dunia ini. Karena kita sudah ditebus, kita berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya, berarti kita punya tugas yang sama untuk menerangi mereka. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita bisa menerangi dunia ini? Mungkin banyak cara untuk kita bisa menerangi dunia ini. Tapi satu hal dalam teks ini, bagaimana Tuhan mengatakan dengan sikap etis kita. Sikap inilah yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Etis bicara tentang etika yang dari berasal kata etos yang arti kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, nilai, dan masih banyak lagi. Berarti di dalam kekristenan pun juga kita mempunyai etis di dalam pergaulan kita, kebiasaan kita itu bisa menjadi terang bagi orang lain. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai sikap kita menjadi beban bagi orang lain. Jangan sikap kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah melayani, bagus di dalam pelayanan, bahkan hadir di gereja seperti malaikat. Tapi ketika di kehidupan sehari-hari, minta ampun sikapnya. Tidak masalah kamu pelayanan bagus, tidak masalah kamu hadir di gereja tiap hari, tapi yang menjadi masalah sikap kita bagaimana? Sudahkah kita memiliki sikap Kristus di dalam diri kita? Karena kita adalah terang, maka Paulus katakan, berarti sikap kita boleh berdampak bagi orang lain. Sikap kita menentukan arah hidup kita. Dengan jelas bagaimana Paulus katakan, sikap itu harus nyata dalam perbuatanmu. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Bagaimana orang-orang Kristen harus memiliki sikap yang benar, sikap yang berfokus pada kebenaran Allah. Jangan kita mengaku diri kita Kristen sebagai orang percaya, tapi kita tak mampu menjaga sikap kita. Sikap kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berarti kita belum sepenuhnya menjadi orang yang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya, berarti sikap kita bisa menerangi orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari teks ini bagaimana kita belajar tentang sikap etis kita sebagai orang percaya, yaitu yang pertama, sikap di dalam menjaga perkataan. Kalau ayat ini berkata dalam ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah yang pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ini yang penting dalam kehidupan kita, perkataan kita. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen seringkali melontarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Bahkan ada yang sudah melayani di mimbar, tapi ketika kehidupan sehari-hari sikapnya, perkataannya menyakitkan perasaan orang lain. Bagaimana dengan kita? Perkataan kita ini sangat dipegang
dipegang oleh orang lain. Seorang sales itu pintar dalam perkataan. Kita percaya barang-barang mereka itu dengan perkataan manis mereka kan? Cepat kita percaya. Sebab itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus memilih perkataan-perkataan yang baik. Kita lebih berhati-hati memilih sepatu, memilih apa lagi? Fashion, memilih HP, barang-barang elektronik, kita lebih berhati-hati memilih itu. Tapi di dalam perkataan, berapa sering kita berhati-hati memilih perkataan? Banyak di antara kita sudah ketika kita mengeluarkan perkataan, ketika kita ditegur, apa yang kita katakan kepada orang lain? Mulut-mulut gua, suka-suka gua dong. Atur aja dirimu sendiri. Bahkan ada orang Kristen mengatakan gak mungkin perkataan-perkataan itu bisa berpengaruh bagi orang lain. Gak mungkin perkataan itu bisa berdampak bagi orang lain. Ini adalah hal yang salah. Setiap perkataan-perkataan kita adalah sangat besar pengaruhnya. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu bisa mematikan karakter seseorang. Ada seorang anak atau seorang mahasiswa, dia memiliki IQ yang pintar, memiliki nilai yang bagus di sekolah. Di antara teman-temannya, mahasiswa dia yang terbaik. Tapi ketika waktu dia presentasi tugas di depan kelasnya, ia selalu gugup dan gemetar. Setiap mengerjakan tugas makalah di depan presentasinya, ia selalu gugup dan gemetar. Padahal dia pintar. Pada suatu hari, seorang dosen ini menghampiri dia secara pribadi. Ia berkata kepada gadis ini atau mahasiswa ini, "Nah, kamu ini pintar, kamu ini mampu, tapi kenapa setiap kali kamu presentasi di kelas, kamu terlalu gugup dan grogi, bahkan gemetar?" Lalu ia menjawab, "Pak, saya ini orang bodoh, saya ini orang tidak berguna. Bahkan waktu kecil sampai saat ini, orang tua saya selalu mengatakan perkataan kamu ini bodoh, kamu ini tidak berguna." Akhirnya perkataan-perkataan yang selalu dilontarkan itu membentuk karakternya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu di tempat ini, jangan pernah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu juga bisa menghancurkan hubungan kita dengan sahabat kita, dengan keluarga kita. Semua kita yang menentukan. Mungkin bagi kita masalah kecil perkataan, tapi firman Tuhan katakan dengan jelas bagaimana perkataan itu bisa menghancurkan kehidupan orang lain. Bahkan perkataan-perkataan kita itu bisa menghancurkan harga diri seseorang. Bagi orang Yahudi, perkataan itu adalah real dan nyata, bahkan mengandung kuasa. Tuhan waktu kejadian pasal pertama dengan berfirman dengan satu kata, maka jadi. Ini menunjukkan bahwa kuasa perkataan sangat besar. Seorang bos dalam pimpinan perusahaan dengan mengucapkan satu kata pecat kepada bawahannya, maka bawahannya pun akan keluar dan tak bisa bekerja selamanya di perusahaan yang pimpin. Dengan satu kata terima, maka anak itu bisa diterima kembali. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kuasa perkataan yang kita ucapkan. Saya tidak melarang teman-teman mau bahasa gaul kek, mau bahasa apa kek, enggak melarang, tapi pilihlah
yang benar-benar membangun. Karena belum tentu bagi kita gaul, tapi bagi orang lain bisa terima, betul nggak? Tapi oleh sebab itu kita sebagai anak-anak terang, sikap etis kita di dalam perkataan sangat harus dijaga. Perkataan kita itu bukan seperti pedang. Kalau pedang di tangan pahlawan, kalau mau bilang, oh sabar, masih bisa ditahan kan? Tapi perkataan kita itu ibarat panah di anak seorang pemanah. Ketika anak panah itu sudah dilepaskan, bisa nggak? Tunggu dulu, nggak bisa. Langsung menancap dan hanya meninggalkan bekas. Betapa bahayanya perkataan itu. Oleh sebab itulah Amsal dengan jelas mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 23 sampai 24 dikatakan bagaimana kita sebagai orang percaya harus bijaksana di dalam mengelola perkataan kita. Bijaksana. Bahkan juga kita juga berkata, jadikanlah kita bibir kita, lidah kita seperti seorang murid. Seorang murid adalah seorang yang membangkitkan perkataannya. Seorang murid adalah seorang yang membangun perkataannya. Sudahkah kita di tempat ini menjaga perkataan kita? Bahkan kalau kita baca sama-sama di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 26, kalau kita baca sama-sama, bagaimana kalau kita sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan nggak mampu menjaga perkataan kita, maka setiap ibadah yang kita lakukan, pujian penyembahan yang kita lakukan, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau kita tidak mampu menjaga perkataan. Mari kita baca sama-sama. Kalau nggak percaya, Yakobus pasal yang pertama ayat 26. 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dengan jelas bahwa kalau kita tak mampu menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita, sebagus apapun pujian penyembahan yang kita naikkan, sebagus apapun pelayanan yang kita lakukan, semuanya omong kosong, tidak ada gunanya. Jagalah sikap perkataanmu, baik engkau di tempat pekerjaan, baik engkau sebagai mahasiswa. Jagalah sikap perkataan itu. Perkataan itu seharusnya jangan pernah kita mengeluarkan, kalau Efesus atau Paulus katakan, perkataan yang sia-sia, perkataan sembrono, perkataan yang tidak membangun, tapi keluarkanlah perkataan-perkataan yang bisa membangkitkan iman orang, bisa membangkitkan semangat orang. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, kita bicara tentang sikap yang harus kita miliki, yaitu sikap rendah hati. Kalau dikatakan di ayat 21 dengan jelas bahwa dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini menunjukkan bagaimana Paulus menekankan kepada kita semua bahwa kita harus memiliki sikap penundukan diri di hadapan Tuhan. Menunjukkan penundukan diri ini menunjukkan sikap kerendahan hati. Secara umum kerendahan hati itu bicara tentang bagaimana kita bisa memposisikan diri kita, tidak menganggap diri kita lebih baik, tidak menganggap diri kita lebih pintar, lebih hebat dari orang lain.
Dan rendah hati bicara tentang bijaksana menempatkan dirinya. Hal yang sangat dibenci Tuhan ialah kesombongan. Dan Paulus juga menekankan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menjadi orang yang sombong. Tapi milikilah sikap suatu kerendahan hati di dalam diri kita. Kalau kita tidak memiliki sikap hati hamba atau kerendahan hati di dalam hidup ini, maka kamu dan saya susah diterima di lingkungan kamu berada. Tapi kalau kita mempunyai sikap kerendahan hati, dengan cepatnya kita akan bergaul. Bahkan kita akan bisa diterima di mana saja. Kita yang sudah ditebus dan kita yang menjadi orang percaya dan menjadi anak-anak terang, harus sikap kerendahan hati itu ada dalam diri kita. Jangan menjadi orang yang sombong karena saya sudah diselamatkan. Bahkan orang yang rendah hati itu bicara tentang bagaimana ia kadang-kadang mau menerima kritikan, masukan dari orang lain. Kadang-kadang kita anak Tuhan, ketika ditegur, ketika dinasehati, apa yang terjadi? Kamu baru percaya sama Tuhan, kamu baru mengikut Tuhan, sok-sokan kamu. Itu yang terkadang dalam diri kita. Tapi dengan jelas Paulus tekankan bagi kita bahwa kita di hadapan Tuhan sama. Jangan kita sebagai orang percaya suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain adalah orang yang tinggi hati. Orang yang sombong di dalam hidupnya. Bahkan orang yang sombong itu adalah orang yang tidak akan pernah dipakai Tuhan. Orang sombong itu adalah orang yang bodoh. Orang sombong adalah orang yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, bahkan masa depannya. Ada seorang pendeta di mana ia diundang di salah satu tempat, yaitu DPR lah, di kantor DPR. Dia diundang oleh DPR. Waktu dia berkhotbah, selesai berkhotbah, salah satu orang DPR ini berkata, "Pak, mana lebih hebat, DPR atau menteri?" Lalu DPR dia bilang, pendeta ini, lebih hebat DPR. DPR bisa memerintah menteri, tapi menteri belum tentu bisa memerintah DPR. Oke, senang DPR. Lalu dia tanya lagi, "Pak, mana lebih hebat, DPR atau KPK?" Lalu pendeta jawab, lebih hebat inilah KPK. Lebih hebat DPR. DPR kan dipilih oleh masyarakat, sedangkan KPK itu dipilih oleh DPR. Jadi lebih hebat DPR. Wah, senang dia. Ini Pak, Bapak jawab harus jujur. Mana lebih hebat, Yusuf istrinya Maria atau DPR? Lalu pendeta ini takut kalau nggak dijawab nanti takut nggak diundang lagi. Lalu dia jawab, masih tetap hebat DPR. Yusuf takut akan Tuhan, tapi DPR seperti Bapak nggak takut Tuhan. Sering dalam hidup ini kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kamu gak orang percaya, kamu tuh masuk neraka, aku udah percaya sama Tuhan. Ingatlah, ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita sedang membuat diri kita tidak takut Tuhan, yang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Oleh sebab itulah, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah sikap kerendahan hati di dalam pergaulanmu. Kita belajar salah satu tokoh yang sangat hebat, yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau teman-teman baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 27, ketika Yohanes Pembaptis ditanya
hanya tentang dirinya siapa. Bahkan di ayat 27 dikatakan, ketika di hadapan Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis pada waktu itu sudah memiliki begitu banyak pengikut. Ia sudah terkenal pada waktu itu dibandingkan Yesus pada waktu itu pelayanannya. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan Yesus, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, membuka kasut tali sepatu merupakan itu pekerjaan daripada budak. Tapi Yohanes Pembaptis lebih daripada budak, aku tidak layak. Betapa ia memiliki hati hamba dalam dirinya. Jadi dalam hidup ini kita juga harus selalu memiliki sikap kerendahan hati dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, di mana saja kita berada, harus memiliki sikap kerendahan hati. Yang selanjutnya, terakhir, kalau di ayat yang 2 katakan bahwa dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus hidup juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi. Ini menunjukkan sikap yang kita harus miliki, yang menjadi dasar dan fondasi kita untuk hidup adalah sikap kasih. Inilah yang menjadi dasar kita, yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bergaul, menjaga sikap kita dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesamamu. Percuma kamu pintar bahasa roh, bagus bahasa roh. Mungkin teman-teman di sini nggak ada lah ya. Dia pintar bahasa roh ya, nggak ada lah. Yang sakarabas nggak ada lah. Kamu pintar bahasa roh sekalipun, kalau kamu tak mempunyai kasih, semua nol sal, omong kosong firman Tuhan katakan. Kamu bagus dalam pelayanan, tapi kamu tidak punya kasih, tidak ada gunanya dalam hidup ini. Betapa pentingnya kasih itu menjadi pondasi dalam hidup kita. Kasih itu bicara tentang bagaimana kita bisa memiliki kesopanan dalam pergaulan. Kasih itu juga bicara tentang bagaimana kamu bisa peduli dengan orang-orang di sekitarmu. Kasih itu tidak bicara tentang egois. Ketika temanmu hidup di dalam dosa, kamu sebagai anak yang terang harus menegur dia, menasehati dia. Itu yang harus kamu lakukan. Ada teman kita, karena kita pernah dibuat sakit hati, ketika ia hancur hidupnya, kita sebagai orang terang, selamatkan dia. Jangan kita bilang, matilah kau. Enggak. Tapi sebagai anak-anak terang, kita harus memiliki kasih dalam hidup ini. Itulah yang menjadi dasar di dalam kita bersikap dalam hidup ini. Kasih bukan hanya melakukan hal yang baik, tapi kasih itu melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Tuhan katanya, tapi sama-sama teman kita, kita punya rasa sakit hati, kita punya benci kepada teman kita. Itu berarti tidak ada kasih dalam diri kita. Kasih itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki sikap etis dalam pergaulan kita. Sikap kita menentukan arah tujuan hidup kita. Jadi sikap kita harus selalu benar sesuai dengan kebenaran firman. Kita harus menjaga sikap kita melalui perkataan kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, tapi keluarkanlah perkataan-perkataan yang membangun orang lain, yang membangkitkan iman orang lain. Yang selanjutnya kita harus memiliki sikap kerendahan hati. Salah satu kunci keberhasilan atau orang sukses adalah kerendahan hati. Firman Tuhan katakan orang yang rendah hati Tuhan sendiri yang akan angkat. Yang selanjutnya yang menjadi dasar kita bersikap ialah kasih. Inilah yang menjadi
bergaul di mana saja. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami selalu menjaga sikap kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Ketika kami hadir di dunia ini, di mana kami memiliki tujuan bahwa Injil harus diberitakan melalui sikap kami, melalui perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami tak mampu menjaga perkataan kami. Kami selalu hidup dengan kata-kata yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan. Dan hari ini biarlah kami boleh mengeluarkan perkataan-perkataan firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membangkitkan semangat orang lain, bahkan membuat orang lain mengenal Engkau melalui setiap perkataan yang kami sampaikan. Ajar kami memiliki sikap kerendahan hati, dan ajar kami untuk selalu memiliki kasih di dalam hidup kami. Hamba-Mu yang sudah selesai berbicara Tuhan, Tuhan berkati hamba. Biarlah setiap perkataan hamba yang hamba ucapkan itu tertanam bagi kami semua. Dan hamba juga Tuhan berdoa untuk kami yang ada di tempat ini. Biar Engkau memberkati mereka di dalam studi mereka, di dalam pekerjaan mereka, bahkan orang tua mereka Engkau juga pelihara mereka. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kami boleh merayakan ulang tahun gereja kami. Bagaimana Tuhan yang telah memulai pekerjaan di dalam gereja kami, Engkau juga yang akan terus meneruskan pelayanan gereja kami. Dan kami rindu Tuhan, gereja kami ini tetap kokoh, bahkan kami yang ada di dalamnya Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh bersatu.